Minimal ada 3 faktor seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Berangkat dari kisah wafatnya Abu Thalib. Minimal ada 3 penghalang orang itu tidak dapat hidayah. Apa saja itu? Yang pertama, umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, sebab yang pertama seseorang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah adalah tidak selektif mencari teman. Tidak selektif untuk mencari teman bergaul. Sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan, Abu Thalib, dia lebih mengikuti temannya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah daripada mengikuti perkataan keponakannya sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mati tanpa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Umat al-Islam, mari kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang penyesalan orang nanti di hari kiamat, yang mereka berkata, kenapa si fulan dulu tak jadikan teman akrabku, kenapa dia tak jadikan sohib ana, kalau tidak aku jadikan temanku, nasibku tidak seperti ini. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat, teman akrabku. Salah cari konco. Tidak selektif. Teman di media sosial, teman di lingkungan kita harus selektif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Jangan sampai kita dalam hidup ini salah cari teman, akibatnya panjang sampai di hari kiamat, menyesal karena teman bawa pengaruh. Seseorang gak bisa dapat hidayah karena salah mencari teman. Yang kedua, umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu tidak akan mendapatkan hidayah. Yang kedua adalah mengagungkan budaya, terlalu mengagungkan warisan leluhur, mengagungkan nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-170. Allah ingatkan kita, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, la, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, warisan leluhur kami, budaya kami. Lalu Allah lanjutkan, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan hidayah, nggak dapat petunjuk. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, demi Allah, kelak nanti di yaumil hisab, Allah tidak akan menanyakan kepada kita, apakah kamu sudah mengamalkan ajaran orang tuamu? Demi Allah tidak. Allah tidak akan menanyakan, apakah kamu sudah melakukan ajaran bapak ibumu, nenek moyangmu? Tidak. Tetapi yang akan Allah tanyakan adalah, apakah engkau sudah mengikuti jalan Rasulku? Betapa banyak orang tidak dapat hidayah karena terlalu mengagungkan warisan leluhur, nenek moyang, adat istiadat, sehingga yang hak ditinggalkan. Yang penting ini adat saya, budaya saya. Ini yang kedua, nggak dapat hidayah, terlalu mengagungkan, yang menyelisih syariat Islam, budaya tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah karena takut dicela,
takut dicaci maki, takut dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di surat Ar-Rum, surat yang ke-30 dan ayat 60, yang intinya adalah jangan mencari murka Allah dengan mencari muka kepada manusia. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, barang siapa seseorang yang telah mengetahui bahwasanya setiap makhluk di muka bumi ini berasal dari tanah, maka bagaimana mungkin dia lebih mendahulukan taat kepada orang yang berasal dari tanah daripada kepada Rabb alam semesta? Bagaimana mungkin dia lebih mencari keridhaan tanah dengan membuat murka yang maha menguasai dan maha memberi? Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.